Selamat datang di kanal GMKI Komisariat Daud Cabang Yogyakarta. Ut omnes unum sin. Oke, di dalam GMKI itu ada target gitu Bang, ada target yang mau supaya itu dikembangkan, yaitu ada 3 medan layang. 3 medan layang ini penting ternyata ya untuk, proses berkembang itu tadi, proses bertumbuh dalam kepemimpinan, berkarakter dan juga memiliki spiritualitas itu di situ gitu Bang. Saya tahu begitu, tapi Abang lah bisa cerita untuk sobat-sobat GMKI malam ini gitu kan. Wah, ini nggak fair ini Winda. Kalau sudah tahu mestinya kamu yang cerita, nanti saya tanggapi gitu. Tapi oke lah karena karena apa? Saya pernah ke daerahmu ya, saya cerita lah. Ini susah ini. Saya diperintah ini malah ini. Iya. Nah, salah satu strategi yang dikembangkan GMKI di dalam mempersiapkan pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab itu adalah strategi aksi, refleksi, aksi. Jadi kita mempersiapkan diri, ikut latihan, ikut berproses, tetapi itu tidak cukup. Itu harus diaksikan, dipraktekkan. Aksi, refleksi, aksi. Dan kemudian praktek itu direfleksikan lagi, kemudian ada proses untuk kita bertumbuh, seperti spiral, spiral naik gitu. Betul. Nah, untuk mengimplementasikan atau mendapatkan best practice dari mempersiapkan pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab itu. Nah, GMKI, anggota-anggota GMKI, kader-kader GMKI, terjunlah di tempat-tempat medan yang kita sebut itu medan pelayanan. Itu candra di mukanya lah kira-kira begitu ya. Nah, apa medan pelayanan GMKI? Daerah pelayanan GMKI, yaitu perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah gereja. Yang ketiga adalah Indonesia. Nah, ketiga medan pelayanan ini menyatu di dalam penamaannya juga, GMKI. G gerakan, M itu mahasiswa berarti perguruan tinggi, K itu adalah Kristen, gereja. Indonesia berarti terdiri dari berbagai macam suku bangsa di negara kita ini. Nah, ketiga ini, mahasiswa Kristen Indonesia, itu harus bergerak, makanya dia disebut gerakan. Kalau dia tidak bergerak, tidak berbuat apa-apa, ya hanya MKI aja. Dan itu lucu rasanya ya, MKI ya, tanpa G gitu ya. GMKI. Nah, kembali ke pertanyaan Winda tadi. Mahasiswa perguruan tinggi. Yang kita dorong di perguruan tinggi adalah bahwa artinya baik pengurus ataupun orang-orang yang terlibat. Jadi bagaimana perguruan tinggi kita ini bisa menjadi garam dan terang, menjadi inovator-inovator, agen-agen perubahan terhadap masyarakat kita supaya terjadi proses transformasi sosial. Transformasi sosial yang saya maksudkan ini adalah perubahan dari yang tadinya dijajah menjadi merdeka. Yang tadinya berada di bawah garis kemiskinan menjadi di atas garis kemiskinan. Yang tadinya tidak bebas berbicara, tapi sekarang menjadi bebas berbicara. Itu yang kita dorong di sana. Di samping juga memfasilitasi di dalam mempersiapkan pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab. Itu dari perguruan tinggi. Nah, dari sisi gereja, tetap dalam semangat oikumenis, ut omnes unum sin itu, bahwa gereja-gereja kita jangan berhenti di tembok-tembok gedung gereja. Tetapi kita harus terbuka kepada masyarakat, terbuka melayani mereka, terbuka juga kepada denominasi gereja yang lain, bahwa kita itu satu tubuh. Sebagaimana doa Tuhan Yesus ketika meninggalkan murid-muridnya. Kemudian Indonesia dengan segala tantangan yang dimiliki, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai daerah, dari berbagai agama, dari berbagai status sosial ekonomi. Nah, kita ini berada dalam menuju masyarakat yang
yang lebih baik, yang adil dan makmur. Nah, segala macam ketidakadilan terhadap bangsa ini, terhadap rakyat itu, GMKI harus tampil di depan. Nah, melalui pengalaman-pengalaman seperti ini, aksi-aksi ini, mahasiswa Kristen yang bergabung dalam GMKI bisa bertumbuh lebih matang lagi ketika memasuki dunia nyata setelah selesai kuliah. Jadi itu medan pelayanan Winda kalau disebutkan atau ditanyakan bagaimana GMKI mendemonstrasikan persiapan sebagai ahli, pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab gitu. Gitu Winda. Oke, menarik tadi ada Abang singgung juga tentang ut omnes unum sum ini ya Bang, jargonnya GMKI. Sobat-sobat GMKI yang baru-baru ini kan pasti bertanya-tanya juga ini maksudnya apa ya gitu, kok ada bahasa Yunani di sini gitu kan. Mungkin Abang bisa jelaskan itu secara singkat, dan yang pasti kembali lagi kepada tema kita, bagaimana aktualisasinya GMKI di saat ini begitu, di tengah keadaan yang bisa dikatakan kita tidak bisa bergerak karena pandemi begitu. Ya, ut omnes unum ini kayak kaos saya ini, sengaja Ya. saya pakai ini, ut omnes unum sum. Ya, itu kan doa Tuhan Yesus waktu meninggalkan murid, sebelum meninggalkan murid-muridnya. Itu dari Yohanes 17:21 ayat 21 itu. Agar semua menjadi satu adanya. Bahwa murid-muridnya itu bersatulah kalian lah, walaupun saya tidak berada di tengah-tengah kalian lagi kan gitu. Dan kalau kita bawa dalam konteks kita, yuk gereja-gereja bersatulah kalian, walaupun Tuhan Yesus tidak nampak secara mata ya. kita. Nah, jadi itu harapan kita semua. Kita jangan terjebak kepada gereja kelokalan atau kedaerahan kita. Jangan terjebak kepada dogmatika kita. Jangan terjebak kepada liturgi. Itu semua adalah bentuk-bentuk impresi dari masing-masing orang percaya. Tetapi semua muaranya adalah bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang diberi mandat untuk membangun masyarakat ini supaya adil, supaya damai, dan martabatnya itu menjadi terhormat. Begitu. Nah, apa relevansinya dalam konteks kita sekarang ini sebagai mahasiswa Kristen? Saya juga mahasiswa loh, Winda, jangan salah loh. Saya lagi sekolah di Satu Wacana. Saya di development study, studi ilmu pembangunan. Saya sedang meneliti tentang ini. Nah, apa relevansinya dalam konteks kita sekarang ini? Pertama bahwa tadi kita sudah mendiskusikan bahwa sejak dini mahasiswa Kristen itu harus tetap membangun spiritualitas keimanannya. Jangan tunggu dulu setelah selesai baru mulai bertumbuh. Bahkan kalau bisa sejak dalam keluarga, sejak masih bayi, semakin kecil itu, pendidikan spiritualitas itu, keimanan kita itu harus tetap dijaga. Dan lebih intensif lagi ketika kita memasuki dunia perguruan tinggi. Itu satu. Kedua, bahwa dunia kerja berbeda dengan dunia kampus. Kita berinteraksi dengan banyak orang di sana, dengan berbagai macam latar belakang, daerah, suku, agama, disiplin ilmu. Nah, ketika juga kita mahasiswa harus mulai berproses juga sejak dini tentang ini. Kita berinteraksi dengan, misalkan saya dengan Winda misalkan, berinteraksi suku Dayak, suku Nia, saya berada di Jawa. Sehingga ketika kita memasuki dunia kerja, ya paling tidak kalau saya ketemu dengan orang Dayak, syukur-syukur ketemu lagi dengan kamu Winda, kalau kamu nanti misalkan ke Jakarta misalkan, oh ini orang Dayak, saya punya teman Winda ini yang luar biasa dan cara menghadapinya adalah seperti begini. Saya memiliki referensi terhadap hal itu. Kalau saya bertemu dengan kawan-kawan yang beragama lain, dari pengalaman misalkan kita di GMKI kan ada yang disebut itu kelompok Cipayung. Organisasi ekstrakurikuler dari berbagai latar belakang yang lain. HMI misalkan dari Islam,
PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang Islam, ada GMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia nasionalis, ada PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan GMKI sendiri. Karena saya sudah terbiasa berinteraksi dengan mereka, sehingga kalau di dunia kerja, di dunia nyata, saya bertemu dengan, walaupun mungkin bukan orang HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, tetapi paling tidak saya memiliki kesadaran bahwa, oh, kalau orang Islam itu sholat 5 kali sehari. Contohnya begitu. Saya mengingatkan mereka, ini waktunya sholat loh. Kita beristirahat sebentar, kalau rapat-rapat misalkan. Kalau puasa, saya tetap menghargai, Anda harus puasa loh. Jangan ikut-ikutan, saya tidak berpuasa. Kemudian karena hanya menjaga toleransi pertemanan kita, kamu ikut-ikutan makan bersama dengan saya. Itu kan sama aja membawa dia ke dalam pencobaan, kan gitu ya. Jadi semangat-semangat seperti itu harus dibangun sejak dini. Nah, yang ketiga, Indonesia ini kan sedang berproses juga menuju menjadi lebih baik sebagaimana dituliskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sedang berproses juga untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tujuan dari negara ini ya. Nah, kita membantu atau paling tidak menjadi inspirator melalui pekerjaan-pekerjaan pengabdian yang kita lakukan kepada masyarakat-masyarakat yang tertindas misalkan, yang miskin. Contoh yang paling nyata kalau di Jogja misalkan kan ada masyarakat-masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Perusakan lingkungan GMKI harus terlibat di dalam bagaimana lingkungan ini menjadi lebih baik. Nah, konteks kita sekarang ini kan kita berada dalam era digital ya, Winda. Betul sekali, Bang, betul. Oke. Sobat di sini juga sudah generasi-generasi yang melek digital. Milenial, mungkin sudah generasi Y kali ya. Nah, memang banyak itu sarana-sarana yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan potensi yang kita miliki ini dan untuk berproses mempersiapkan diri kita. Gunakanlah itu untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang buruk. Dan hal-hal yang baik itu adalah mempersiapkan diri supaya kita menjadi lebih baik, bermakna bagi masyarakat, bermakna bagi keluarga. Apalah artinya kita kalau hidup ini tidak bermakna bagi orang lain, kita hanya hidup untuk diri sendiri. Saya pikir itu tidak mungkin lah. Itu bukan menjadi harapan kita bersama. Jadi gunakanlah sumber daya yang kita miliki, teknologi, kemudian jaringan, networking, media sosial itu untuk membangun agar bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Semua perdamaian terjadi dari pluralisme yang begitu banyak di Indonesia ini. Kemudian demokrasi, kita harus memperjuangkan itu. Dan yang paling penting digunakan itu hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena semua itu harus dimuarakan, diarahkan kepada penyelamat kita, pembaharu kita, yaitu Tuhan Yesus. Gitu Winda. Sorry kalau saya bercerita, itu refleksi saya ya. Keren Bang. Tapi sebelumnya tadi ada Abang ada singgung mengenai bagian juga dari GMKI gitu, seperti GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional, kemudian beberapa himpunan mahasiswa dan sebagainya. Sepertinya ada sejarah sebelum GMKI atau sesudah GMKI begitu Bang. Mungkin Abang bisa cerita. Yang saya tahu ada sejarah Cipayung namanya, begitu. Nah, Abang bisa cerita ke sobat-sobat semua pada malam hari ini, itu gimana gitu, dan apa juga kontribusinya? Iya. Untuk baik Linda, wah ini sejarah panjang kalau saya bercerita tentang kelompok Cipayung. Yaitu kelompok itu kan forum di antara 5 organisasi ekstra kampus atau organisasi ekstrakurikuler pada waktu itu. Didirikan tahun 72.
Jadi organisasi ekstra kampus itu adalah GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian GMB ini Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, PMKRI itu Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan PMI Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, organisasi-organisasi ini dari namanya saja kita sudah tahu Islam, Katolik, Nasional, dan Kristen. Bergerak ataupun melayani juga di kampus. Memiliki juga aspirasi yang sama bagaimana bangsa ini menjadi lebih baik. Nah, karena kesamaan cita-cita itulah organisasi-organisasi ini berkumpul bersama. Tentunya semua pasti ada diskusi-diskusi sebelumnya ya. Dan pada akhirnya mereka berkumpul itu di Cipayung, daerah puncak itu namanya. Makanya disebut itu kelompok Cipayung. Kelompok yang berkumpul di Cipayung. Itu kebetulan tempatnya itu punya PGI itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Itu Wisma Remaja, pondok remaja di Cipayung itu. Nanti kalau kita jumpa di Jakarta lah, kita nanti ke puncak nanti melihat itu Wisma Cipayung itu pondok remaja. Nah, mereka berkumpul bersama mendiskusikan tentang kondisi bangsa pada waktu itu. Dan mereka merumuskan satu tema besar terinspirasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Topik tagline-nya adalah menuju Indonesia yang dicita-citakan. Mereka buat statement di situ, kalau tidak salah ada 6 atau 7 statement. Yang intinya adalah, oke, kita berbeda-beda dari latar belakang, agama, daerah, tetapi kita ini berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita berjuang bersama agar bangsa ini, masyarakat ini menjadi lebih baik. Indonesia yang dicita-citakan. Nah, dan itu dalam bentuk praktisnya adalah pengalaman-pengalaman bentuk perjumpaan-perjumpaan, diskusi-diskusi. Walaupun pasti akan terjadi perdebatan. Tetapi kita tetap bersama bahwa kita berada dalam perahu yang sama, dalam pekarangan yang sama. Pekarangan kita adalah pekarangan Indonesia, bangsa Indonesia. Itu kelompok Cipayung, Linda. Nah, selanjutnya ada lagi organisasi kepemudaan yang lain, didirikan tahun 73, itu Komite Nasional Pemuda Indonesia, KNPI. Nah, GMKI juga terlibat di dalam mendeklarasikan atau memperkasa itu. Kalau kelompok Cipayung kan terbatas untuk mahasiswa ya. Kalau KNPI pemuda. Nah, mahasiswa kan pemuda ya. Pemudi juga tentunya pastilah. Nah, itu kontribusi-kontribusi dari GMKI terhadap bangsa ini. Di samping alumni senior-senior GMKI, begitu banyaklah yang sudah memberi kontribusi bagi bangsa ini. Karena mereka dipercaya oleh bangsa ini karena kompetensi mereka. Dan kompetensi ini dibangun semenjak mereka mahasiswa. Gitu, Linda. Keren, keren. Dan Abang sudah terlibat sejak 20 tahun lalu ya, Bang? Ya, betul. Saya masuk GMKI tahun 83. Wow, sudah sejak dari jadi mahasiswa dong? Oh iya, betul. Nah, kenapa? Ini kan menarik ini. Kenapa misalkan tertarik masuk semenjak menjadi mahasiswa? Ya, karena ini kan saya ini perantau nih, Winda. Saya dari Nias. Orang Nias di Jogja waktu itu tidak banyak. Ya cenderung kan cari reference group lah, cari teman-teman kan gitu ya. Ya, di samping juga kan masih muda-muda juga kan. Ya kalau bisa ketemu teman-teman yang akrab lah kan gitu kan, bisa nongkrong-nongkrong lah, kira-kira begitulah. Jadi melalui GMKI lah juga banyak teman, banyak sahabat-sahabat dan seterusnya. Yang kadang-kadang kan anak kos, ya cerita anak kos lah dengan segala penderitaannya dan sukacitanya juga ya. Ya betul-betul Bang. Merasakan juga sih, tapi memang ini juga saran untuk sobat-sobat yang mendengarkan ini, kalau sudah baru jadi maba-maba, sudah bisa masuk dan terlibat di dalam organisasi, dan sudah bisa banyak link, bisa banyak jaringan, itu mengembangkan ya banyak hal yang pasti dan bermanfaat gitu. Ya, banyak teman.
Ya, kalau kita susah pasti akan dibantu begitu. Yang Walaupun bantuan dari mahasiswa, anak kos-kosan kan tidak sama seperti bantuan orang kalau sudah kerja. Tetapi paling tidak itu menguatkan kita dalam kondisi-kondisi tertentu yang sedang berjuang itu. Gitu, Winda. Ya, mungkin Abang bisa ceritakan juga sedikit ya kesulitan lah begitu, kesulitan yang mungkin di dalam berorganisasi itu sendiri gitu. Kalau saya sih lihatnya nggak ada sulitnya ya, senang banget. Kalau saya Syukur senang ya. berarti ya, Ah, lalu menikmati. kenapa saya sebut senang? Ya karena kan kita bertemu dengan banyak orang ya, dengan berbagai macam latar belakang ya. Kemudian kita bisa curhat-curhatan lah istilah sekarang ini ya, kita bisa berbagi ya. Eh, Tidak hanya berbagi ide juga, bisa juga berbagi kalau seandainya waktu itu kan kalau ngirim uang kan pakai wesel pos. Dan belum tentu dari masing-masing daerah itu kan eh, datangnya apa uang itu kan tidak bersamaan. Dan kadang-kadang kalau Oke. terlambat uang misalkan, ya yang sudah dapat uang lebih dulu lah bisa traktir lah, makan di mana lah kira-kira begitu. Nah, ketika sama-sama bokeh nggak punya uang, ya mungkin ngamen sama-sama juga di Malioboro atau di Jalan Solo. Dan setelah dapat uang itu ya kita juga nikmati bersama juga. Nah, belum lagi kalau misalkan ikut apa ya pelatihan-pelatihan, ikut program-program, maaf. Nah, itu juga menyenangkan sekali. Nah, kebetulan saya senang berdiskusi, saya senang berdebat, saya suka nyanyi juga. Nah, jadi udah deh, kalau sudah begitu, udah deh. Kadang-kadang malah ya lupa segalanya. Nah, dan menarik ini, Winda ini. Tahu nggak? Kalau ikut kegiatan-kegiatan atau kepanitiaan di GMKI di Jogja ya, saya lebih banyak kalau posisi saya kalau bukan ketua, saya pasti itu memilih itu seksi konsumsi. Bisa makan. Itu satu pasti karena anak kos-kosan. Yang kedua, kan tidak banyak yang memilih jadi seksi konsumsi. Biasanya kan nona-nona ya perempuan ya. Nah kalau saya di situ kan berarti saya paling ganteng sendiri bersama dengan mereka kan gitu. Sorry, just joke ini. Tidak ada kompetitor gitu loh, tidak. Betul Bang. Cukup unik juga. Ya, ya. Oke. Eh, keren banget nih pengalaman Abang selama ya sampai saat ini pun masih berdedikasi di GMKI begitu kan sebagai senior juga. Mungkin ada pesan-pesan untuk sobat-sobat yang mendengarkan itu, terutama ya bagaimana ketika kita sudah terlibat dalam organisasi GMKI ini, gitu. Apa yang harus kita lakukan pertama begitu kan? Oke, Winda ada 3 hal yang ingin mau disampaikan berkenaan dengan itu. Pertama bahwa masa-masa mahasiswa adalah masa-masa yang sangat indah menurut saya, sangat inspiratif untuk pembentukan diri. Manfaatkanlah momentum itu untuk belajar di perguruan tinggi dengan sungguh-sungguh. Lengkapilah diri Anda dengan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler melalui GMKI ini. Karena dari situ menjadi bagian dari proses pembentukan diri. Aksi dengan strategi aksi, refleksi, aksi. Jangan kita hanya menghabiskan waktu untuk refleksi saja. Hanya merenung saja. Daunnya adalah kampus, kos. Tetapi itu harus beraksi. Dari situ nanti membangun jejari, mengetahui keberadaan orang lain, bisa empati dengan orang, itu juga terbangun melalui aktivitas GMKI. Nah, yang kedua adalah sejak dini juga harus berproses. Memang dalam proses ini pasti mengalami eh, eh, fluktuasi ya, up and down ya. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan diri. Nah, melalui GMKI, karena kita punya banyak teman dari berbagai macam latar belakang disiplin ilmu, latar belakang daerah, ditambah dengan pengalaman-pengalaman di kampus juga, banyak orang juga di sana. Kita menjadi semakin kuat ya, semakin dewasa di dalam menghadapi dunia nyata, dunia kerja yang
begitu dinamis, begitu kompleks masalah yang dihadapi. Yang ketiga, ini juga pesan refleksi saya. Tadi waktu Winda tadi ceritakan apa suka dukanya, karena terlalu banyak sukanya sehingga lupa banyak hal malah, karena terlalu asik dengan sukanya gitu. Nah, bagaimana itu memanage waktu dengan baik. Nah, memanage waktu itu juga salah satu skill, keterampilan, dan kita bisa belajar di GMKI. Manajemen, time management itu juga hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa. Karena itu gunakanlah waktu untuk belajar, ikutlah GMKI, belajar bersama, bersekutu bersama. Ada 5 panca kegiatan di GMKI, yaitu bersekutu, bersosial, belajar bersama, berekreasi. Jangan lupa berekreasi. Always. Jangan lupa, itu bagian dari sukacita anak muda itu, rekreasi ya. Iya, betul. Kemudian bersosial. Nah, bersosial ini kan supaya membangun empati, solidaritas sosial kepada mereka yang membutuhkan. Gitu, Wida. Menarik, keren. Itu juga kita harus pahami bahwa meskipun kita sebagai mahasiswa tentu banyak hal di kampus yang jadi tugas dan kewajiban kita, tetapi di sisi lain kita juga harus bisa mengimbangi di mana kita berdedikasi untuk organisasi dan juga spiritualitas kita begitu. Nah, Abang ada pesan terakhir nggak? Terakhir lagi sebelum kita menutup pembicaraan obrolan kita malam hari ini untuk sobat-sobat yang mendengarkan supaya itu bisa diingat, diaktualisasikan juga. Oke, Winda. Wah, ini banyak sekali sebenarnya yang ingin mau disampaikan. Tapi oke lah, karena ada batasan waktu ya. Inilah waktunya sekarang ini dan di sini untuk mulai bertumbuh dan berproses sejak dini untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang ahli dan bertanggung jawab, tinggi iman bahwa kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat dan pembaharu manusia dan alam semesta ini. Tinggi ilmu berarti kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tinggi pengabdian melalui kecakapan, keterampilan kepemimpinan dan manajerial. Itu luar biasa akan diperoleh oleh sobat-sobat semua bila terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi seperti GMKI ini. Gitu, Winda, pesan-pesan yang bisa, ini refleksi pribadi, ini benar-benar tidak hanya sekedar omongan, benar-benar itu dilakoni atau dihayati betul dalam dunia yang saya hadapi sekarang di dunia kerja. Terima kasih, Winda. Siap, terima kasih Bang, karena banyak hal yang boleh kita pelajari pada malam hari ini. Kita boleh tahu sejarah GMKI, sejarah di balik itu juga. Dan itu tidak berhenti sampai di situ teman-teman semua, karena kita selama berproses, selama kita studi, selama kita berorganisasi, kita akan terus belajar. Dan semoga semua yang sudah kita dengar hari ini dan kita coba untuk hayati itu semua, itu bisa kita aktualisasikan juga, dan ada semangat di tiap kita masing-masing untuk sobat-sobat semua, sehingga juga semangat GMKI itu ada di dalam diri kita sebagai juga mahasiswa, dan walaupun sudah tidak mahasiswa sekalipun, semangat itu tetap ada gitu. Dan kita didorong dan kita diajarkan untuk tetap mewartakan semangat ini dan juga kabar baik gitu kan, kepada teman-teman yang lain, kepada jejaring kita, kepada gereja, kepada masyarakat, kepada teman-teman di perguruan tinggi, dan kepada Indonesia kita tercinta. Terima kasih sobat-sobat GMKI sudah mendengarkan podcast malam ini, dan kita akan bertemu di podcast selanjutnya. Sehat-sehat Abang, terima kasih banyak. Terima kasih Winda dan kawan-kawan semua. Sampai jumpa di Wisma Emmanuel di GMKI. Terima kasih. Yo, sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian.